A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kemudahannya sehingga kita bisa belajar bareng di video catatan tukang sipil. Salawat dan salam kita sajikan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan sampai saat seperti ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing agar pembelajaran ini memiliki banyak keberkahan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang cara membuat kolom miring. Nah, video ini di-request oleh Dek Farid yang sedang skripsi sebenarnya. Semoga skripsinya cepat selesai. Nah, jadi beliau bertanya, "Bang, bagaimana cara kita membuat kolom miring pada gedung di mana kolom miring itu terjadi di sekeliling tepi gedung tersebut?" Nah, software yang kita gunain di sini adalah software Etaps. Pertama, pembahasan kali ini kita akan membahas yaitu tentang geometrik strukturnya terlebih dahulu. Seperti apa gedungnya, gimana bentangnya, berapa jumlah kolomnya, berapa jumlah lantainya. Nah, itu yang akan kita bahas. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat model baru. Jadi seperti biasa, ini pasti dari new model, kemudian dilanjutkan dengan membuat geometriknya. Kemudian yang ketiga, belajar membuat kolom dan balok. Nah, ini pasti karena kita akan membuat dimensi balok dan kolom. Kemudian yang keempat, kita akan menggambarkan elemen, dan yang kelima kita akan mengecek geometrik strukturnya apakah sudah sesuai dengan yang kita rencanain apa belum. Nah, teman-teman, jadi untuk pembelajaran ini sudah saya sediain contohnya, yaitu ini dia, dimana kita mempunyai gedung normal dengan ukuran denah yaitu 4 meter kali 4 meter untuk jarak as per as, sedangkan total panjang gedung adalah 8 meter kali 8 meter. Kemudian teman-teman, untuk perlu diketahui, di sebelah kiri adalah gedung normal dan sebelah kanan adalah gedung dengan kolom yang miring. Selanjutnya, untuk gedung yang normal ini sudutnya sendiri daripada kolomnya yaitu 90 derajat. Jadi tanpa ada kemiringan sedikit pun, jadi masih 90 derajat. Sedangkan gedung dengan kolom miring, sudut kemiringannya itu adalah sebesar direncanain 5%. Nah, sedangkan sudut kemiringan kolom yang aktual adalah 80%. Ini dia. Jadi kemiringan rencana 5%, kemudian bentuk sudutnya sudah 85%. 85 derajat. Bukan 5% ya. 5 derajat. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk denah atapnya sendiri, ini sama-sama denah lantai atap ya. Kalau untuk gedung normal, dari lantai dasar sampai dengan lantai 4, ini ukurannya sama karena dia tidak ada memiliki kemiringan. Nah, sedangkan untuk denah lantai atap di sini perlu teman-teman ketahui, denah persegi yang di sini adalah denah lantai dasarnya. Tuh. Karena lantai dasar tidak ada memiliki kemiringan, maka lantai dasar adalah masih tetap ukurannya sama dengan lantai gedung normal. Namun ketika yang berwarna biru ini, yang berwarna biru ini dan hijau ini adalah denah dari lantai atap gedung miring, gedung kolom miring gitu. Jadi untuk kemiringannya sendiri itu kan 5 derajat nih. Nah, jarak kolom ujung kolom ini ke ujung ini, ujung lantai dasar itu adalah 1,4 meter. Jadi panjangnya itu atau disebut eksentrisitasnya itu adalah 1,4 meter dari kolom normal. Jadi yang ini nih kolom normal nih teman.
kolom normal yang ada di sini tuh. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, oh ini kolom normalnya, kemudian yang di sini kolom miringnya. Oh ternyata dengan 5/5 derajat kemiringan, jarak antar kolom jarak penambahan jarak kolom yang dihasilkan itu dari posisi semula adalah 1,4 meter. Sedangkan pada lantai selanjutnya di bawahnya itu makin lama makin mengecil, yaitu 1,05 meter, 1,05 meter, 70 cm, kemudian 0,35 meter. Nah, jadi inilah untuk spek pertama tentang geometri struktur. Selanjutnya teman-teman kita akan belajar tentang membuat model baru. Nah, sebelum kita belajar tentang membuat model baru, kita cek dulu nih hasil daripada pembuatan kolom miring di atasnya. Jadi ini teman-teman bisa teman-teman perhatikan. Jadi yang di sebelah kiri ini, adalah hasil daripada pembuatan struktur gedung kolom miring. Tuh. Jadi di mana strukturnya ini sudah memiliki nilai eksentrisitas posisinya. Tuh. Jadi tadi 1,4 meter nih, 1,4 meter. Tuh. Nah, kemudian teman-teman makin lama makin ke bawah itu makin lama makin kecil gitu. Nah, di sini yang kita buat bukanlah menginputkan datanya one by one. Jadi kita nggak inputkan data kemiringan itu satu persatu di tiap lantai itu, enggak seperti ini. Kita cuma menginputkan data eksentrisitas di lantai atas atau lantai 4 di sini. Ini belum kita ubah ya namanya story. Jadi kita cuma inputkan data lantai atapnya, kemudian kita editing sehingga menghasilkan gedung kolom miring. Nah, pada bagian ini adalah bagian tampilan 3 dimensi gedung kolom miring. Sekilas belum ada nampak perbedaannya, namun kalau misalnya kita perhatikan secara visual ini terdapat kemiringan ya teman-teman, dapat kemiringan di sini tuh. Jadi dia itu posisinya berbeda, nggak lurus gitu. Kalau kita lihat di bagian denahnya, nah denahnya nih kita ambil denah lantai 4 dia teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan denah lantai 4 ini kita buka sebelah kiri denah lantai dasar atau base. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasannya ini kurang jelas ya. Sebentar ya. Ini kurang jelas, kita hide dulu nih platnya. Nah, ini dia. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini kita punya kolom. Ini kita punya kolom ya teman-teman. Kita punya balok. Itu baloknya itu enggak berada di posisi garis grid atau garis as. Itu dia. Kenapa? Karena kita sudah menginputkan nilai eksentrisitasnya. Di sini kan kita tahu bahwasanya eksentrisitasnya adalah 1,4 meter di lantai atap itu. Di bagian arah X dan arah Y gitu. Arah Y 1,4 meter dan arah X 1,4 meter. Dan ini berlaku untuk semua sisi gitu. Jadi semua sisi ini semuanya sama-sama 1,4 meter, sehingga ukuran daripada denah lantai atap itu menjadi lebih besar ketimbang lantai dasar. Sedangkan lantai dasar itu kan panjangnya adalah 8 meter. Sedangkan lantai atap itu panjangnya adalah 10,8 meter. Nah, ini dia teman-teman. Jadi semakin ke atas semakin besar. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu membuat model baru. Langsung aja teman-teman ya. Di sini kita nggak close, kita buka aja file atapnya. Ini. Oke. Bersabar teman-teman. Nah, ini dia. Jadi cara membuat model baru sama seperti biasa, yaitu dari new model, atau teman-teman bisa klik icon new model seperti ini. Ini dia new modelnya. Kita klik.
Kemudian di sini kita kita pilih use built-in setting with dengan settingan untuk display unit matrix SI, steel section database AIS 14, steel section design code AIS 360/10, concrete design code ACI 318/11. Silakan teman-teman sesuaikan datanya. Ini dia datanya. Kalau sudah sesuai, silakan pilih OK. Kita lanjutkan. Nah, ini dia teman-teman. Ini diperhatikan dulu ya, baru kita bahas. Untuk number of grid line in X direction kita isikan 3. Number of grid lines in Y direction kita isi 3. Spacing of grid in X direction kita isi 4. Spacing of grid in Y direction kita isi 4. Selanjutnya number of story kita isi 4. Typical story height kita isi 4. Bottom story height kita isi 4. Nah, sekarang akan kita bahas. Oke. Yang pertama teman-teman, sini jumlah garis as Rx. Nah, kita tahu jumlah garis as tadi kan kok gedungnya itu seperti ini cuman. Ya. Kita bilang sederhananya adalah 2 spasi. 2 spasi arah X dan 2 spasi arah Y. Nah, di sini dia nanya berapa jumlah garis as arah X. Jumlah garis as arah X itu 1, kemudian 2, kemudian 3. Maka di sini kita isi 3. Dan begitu juga dengan arah Y. 1, 2, 3. Dan kita isi 3 juga. Selanjutnya untuk spacing of grid in X direction adalah jarak antar garis as arah X. Karena kebetulan jarak yang kita buat adalah 4 meter, sama-sama 4 meter, baik arah X atau arah Y, maka nilai yang kita inputkan pada kolom grid in X direction dan Y direction adalah 4. Nah, ini dia. Kemudian teman-teman kita bahas yang di ini, simple story data. Nah, simple story data ini adalah settingan untuk mengatur jumlah lantai dan tinggi antar lantainya. Dia nanya nih, nanya berapa jumlah lantai yang akan kita buat. Nah, jumlah lantai yang akan kita buat itu dihitung dari lantai di atas lantai dasar ya teman-teman. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Ini L4, L3, L2, L1 dan LD. Nah, jadi yang dihitung itu adalah 4 ini. Jumlah tingkat di atas lantai dasar. Maka kita isi 4. Selanjutnya typical story height adalah tingkat di atas lantai dasar. Nah, maksud di sini apa? Ini dia teman-teman. Jadi tinggi tingkat ini. Lantai 1 ke lantai 2, lantai 2 ke lantai 3, lantai 3 ke lantai 4. Gitu. Jadi sama-sama diisi 4. Maka kita inputkan di sini juga 4. Kemudian bottom story height adalah tingkat lantai dasar ke lantai di atasnya. Karena lantai dasar dan lantai 0 di sini elevasi 0, maka kita buat di sini juga 4 karena kita rencanain 4 teman-teman. Maka di sini semua 4. Nah, setelah data ini diinput, baru kita masuk ke pilih grid only. Ini dia grid only. Kita pilih grid only teman-teman. Kemudian pilih OK. Tunggu sebentar teman-teman ya, lagi proses. Oke. Nah, jadi ini adalah tampilan dari hasil settingan geometrik struktur untuk lembar kerja baru kita. Yang ini adalah tampilan 2 dimensi, sedangkan ini adalah tampilan 3 dimensi. Oke. Kemudian yang pertama kita akan mengatur dulu nama daripada lantainya. Kalau kita diperhatikan di sini namanya itu masih menggunakan story. Nah, kita akan mengubah menjadi lantai L, disingkat dengan L. Caranya itu klik kanan di layar putih,
kemudian pilih add garis miring modify grid. Selanjutnya kita pilih modif. Jadi teman-teman silakan klik modif ini. Nih, modif ya. Oke, nah langsung aja teman-teman silakan klik di sini, ganti namanya L spasi 4. Enter, kemudian masuk lagi L spasi 3, L spasi 2. Di sini disingkat-singkat ya teman-teman biar mudah aja. Ini L1, kemudian di sini L dasar. Nah, jadi seperti ini namanya di tiap lantai. Kemudian teman-teman untuk warna ini, warna dari tiap lantainya kita ubah ya. Warna merah jadi warna mana warna ungu ya. Ungu. Oke. Ungu. Nah, ini dia. Contoh seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman seleranya ingin berubah nih. Nah, kita ubah nih. Klik warnanya, tinggal pilih. Bisa jadi abu-abu. Tuh. Warna hijau jadi warna orange. Oke. Tuh, kemudian warna biru kita ubah jadi warna hijau. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Lihat. Jadi warnanya itu sudah langsung berubah. Itu dia. Kalau teman-teman ingin mengubah ketinggian misalnya tinggi lantai, teman-teman bisa klik di sini, langsung aja editing daripada tinggi lantai yang akan ditinjau. Itu dia. Jadi lantai dasar dianggap 0 meternya. Kemudian lantai dasar ke lantai 1 berapa tingginya? Oh, 4. Kemudian lantai 1 ke 2 berapa tingginya? Oh, 4 juga. Lantai 3 ke lantai 2, lantai ke 3 4 juga. Kemudian 3 ke 4 4 juga. Kalau teman-teman ingin mengubah, silakan ubah nilai daripada yang ada di sini, maka akan otomatis nilai elevasi juga akan berubah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya kita pilih refresh dan oke. Di sini langsung berubah teman-teman ya. Ini langsung berubah nama daripada story atau tingkatnya, itu nama lantainya. Sekarang kita oke kan lagi. Ya. Ini dia sudah berubah. Oke, sudah berubah. Nah, untuk teman-teman, Z ini adalah sumbu. Jadi sumbu vertikal di atap. Jadi X dan Y adalah sumbu lateral, sedangkan sumbu Z adalah sumbu vertikal. Itu dia. Jadi kalau misalnya ada Z sama dengan 16, berarti elevasi daripada lantai yang kita gunain itu adalah 16 meter dari lantai dasar. Nah, begitu teman-teman. Oke, di sini kita exit aja nih. Nah, kita sudah masuk kepada step kedua, yaitu membuat kita sudah selesai membuat model baru. Tuh, kita membuat di sini bukan membuat model baru, ini membuat file lembar kerja model baru nih, lembar kerja model baru. Teman-teman, lembar kerja model baru. Tuh. Nah, sekarang kita akan membuat ini adalah dimensi elemen. Ini dia yang benar. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ketiga, yaitu membuat dimensi elemen. Nah, untuk pembahasan di sini mutu material kita tidak akan editing, jadi kita biarkan aja karena kita cuma belajar bagaimana cara membuat geometrinya. Kita okekan aja. Kemudian untuk geometri sendiri kita buat dari struktur betonnya sendiri menggunakan elemen yang ada, material yang ada. Jadi cara membuat elemennya itu kita pilih define, kemudian pilih section properties, pilih frame section. Ini dia. Define, section properties, frame section. Oke, silakan diklik. Nah, pada tab ini teman-teman silakan pilih add new property. Sudah? Nah, selanjutnya teman-teman silahkan pastikan di sini adalah konkret rektangular. Kemudian kita pilih di sini
konkret berbentuk persegi. Oke, sudah diklik yang ini, maka akan muncul tab frame section property data. Nah, ini dia tabnya teman-teman, tabnya. Jadi pertama kita akan buat kolom, kasih nama kolom spasi 50 kali 50. Jadi kolomnya itu ukurannya 50 cm kali 50 cm. Untuk materialnya kita biasa aja. Untuk display color elemennya kita tetapkan jadi warna orange lah kita bilang. Oke. Selanjutnya untuk section shape-nya konkret rektangular. Untuk ukuran panjang dan lebarnya di sini 500 kali 500. Nah, silahkan disamakan teman-teman. Pertama kolom, kedua mutunya pastikan beton 1000 psi. Warnanya silahkan diganti sesuai selera. Kemudian bentuk daripada dimensinya konkret rektangular. Kemudian daripada panjang dan lebarnya harus sama 500 kali 500. Oke, nah di sini akan langsung berubah nih. Dimensinya akan langsung berubah. Selanjutnya teman-teman untuk di sini tulangannya silahkan diklik ya teman-teman. Teman-teman silahkan klik ini tulangannya. Nah, tulangan di sini nggak terlalu banyak kita ubah karena kita tak belajar. Jadi kita fokuskan pada cuman item ini dia teman-teman, desain kolom. Kemudian kita pilih OK. Sekarang OK lagi. Nah, jadi kita sudah selesai membuat dimensi kolom. Ini dia dimensi kolom. Selanjutnya kita akan membuat dimensi balok dengan cara yang sama. Kita pilih add new property, kemudian kita pilih konkret rektangular. Nah, di sini untuk baloknya sendiri dimensi yang kita buat adalah dimensi balok ukuran 30 cm kali 50 cm. Jadi nama baloknya adalah B spasi 30 kali 50. Kemudian untuk warnanya sendiri kita biarkan default aja. Mutu material tetap beton 1000 psi. Bentuk dimensinya konkret rektangular. Nah, untuk depth-nya di sini 500 dan untuk width-nya adalah 300. Jadi ini lebar dan tinggi. Silahkan teman-teman disesuaikan datanya biar seragam kita. Jadi pertama balok P3050, mutunya 4000 psi, colornya warna hijau, konkret rektangular, dimensinya 300 kali 500. Jadi tipnya adalah tinggi balok, dan ini adalah lebar balok. Oke. Kemudian pilih teman-teman di sini adalah modify show rebar. Silahkan klik. Di sini kita pilih beam. Ini dia. Jadi teman-teman silahkan klik design only beam. Ini dia. Sudah. Untuk ini data ini kita biarkan saja default. Kemudian kita pilih OK. Oke lagi. Dan kita sudah selesai membuat dimensi balok dan kolom. Ini dia. Jadi kita sudah selesai membuat dua elemen. Nah, selanjutnya apalagi yang elemen kita buat, yaitu plat. Ini kita terlebih dahulu kita oke kan. Cara membuat dimensi plat, kita pilih define, section properties, type section. Ini dia teman-teman. Define, section properties, slab section. Jadi silahkan diklik teman-teman, maka akan muncul tab yang seperti ini. Ini dia tabnya. Kemudian teman-teman silahkan pilih add new property. Nah, ini ya. Jadi teman-teman setelah muncul tab slab properties, maka teman-teman harap mengklik add new property, maka akan muncul tab slab property data. Nah, di sini silakan diisi terlebih dahulu. Untuk nama platnya adalah P spasi 13. Untuk material daripada
Kalau betonnya itu beton 4000 PSI. Ini kita modify show national size, tetap sama lah. Kemudian siltin modify, kemudian warnanya kita bilang warna kuning. Selanjutnya jenisnya adalah slab, tebalnya adalah 130 mm. Jadi ini P13 nya ukuran cm. Jadi silakan teman-teman disesuaikan. Ini ya, pertama P13, kemudian 4000 PSI, kemudian siltin, kemudian warnanya warna kuning, kemudian di sini kita pilih slab, kemudian di sini tebalnya adalah 130. Oke. Nah, ketika sudah selesai, silakan teman-teman pilih OK. Nah, ini dia teman-teman, daftar daripada plat yang sudah selesai kita buat. Selanjutnya teman-teman pilih OK. Nah, ini di sini ini jujur ya, ini belum ada perubahan sama sekali karena kita baru membuat daftar atau membuat dimensi elemen struktur yang akan kita buat. Jadi belum ada efek daripada view-nya. Nah, sekarang kita masuk kepada tab 4, yaitu menggambar elemen struktur. Oke, sekarang perhatikan teman-teman, sekarang kita berada di lantai 4. Kemudian pastikan teman-teman di sini ya, di sini pertama di lantai, di sebelah kiri layar di sebelah kiri lembar kerja, yaitu lantai 4 elevasi Z 16 meter. Kemudian di sebelah kanan ini adalah tampilan 3 dimensi. Oke, dipastikan dulu nih 3 dimensi sudah. Nah, kalau misalnya belum, misalnya kita ubah nih, Bang, di sini saya 3 dimensi. Ya udah nggak apa-apa. Pilih di sini, misalnya 3 dimensi nih. Pilih di sini nih, klik plan, pilih L4. Ulangin. Nih. Jadi teman-teman silakan pilih plan. Kemudian pilih lantai 4. Tuh, plan lantai 4. Kemudian pilih OK. Nah, maka akan langsung lantai 4. Sekarang akan kita buat strukturnya, yaitu kita akan menggunakan menu draw beam column brace. Jadi kita akan menggunakan menu ini teman-teman. Nah, kita akan menggunakan menu draw beam column brace. Oke, jadi kita klik ini, kemudian kita pergi ke lantai, ke view 3 dimensi. Ini dia. Pastikan warnanya sudah biru seperti ini teman-teman ya. Kadang dia kalau misalnya belum diklik seperti ini, belum keluar warna biru, jadi pastikan klik dulu di layar ini. Klik. Sudah, kalau kita klik maka akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini kita pilih kolom. Jadi pada bagian ini, pada bagian properti, teman-teman silakan pilih logo segitiga ke bawah atau logo order. Jadi kita pilih logo order, kemudian pilih K50 kali 50. Oke, ini dia. Sudah pasti ya, jadi sudah ya, sesuai. Kemudian kalau sudah sesuai, geser ke kiri. Nah, di sini klik dari lantai bawah. Jadi teman-teman, kliknya itu dari lantai ini, kemudian pilih klik ke titik ini. Jadi ada 2 titik ya. Pertama di lantai dasar ya, ini lantai dasar. Di view ini ada lantai dasar LD, sedangkan ini ada lantai 4. Lantai 4, L3, L2, L1. Jadi klik join di lantai dasar, kemudian klik lagi join di lantai 4. Ya, kalau sudah, kita coba perhatikan, klik di sini, geser kemari. Jadi nggak perlu ditahan mouse-nya ya. Klik di sini. Sudah, kalau sudah klik kanan. Oke. Nah, kita sudah memiliki nih
satu buah kolom full dari lantai satu ke lantai dari lantai dasar ke lantai 1 dengan tinggi 16 meter dengan panjang 16 meter tuh iyalah tinggi. Nah selanjutnya kita copy terlebih dahulu teman-teman, kita copy ke titik ini dan titik ini. Jadi kita copy dulu ke tiga ini. Jadi dari titik ini copy kemari, kemudian copy kemari. Caranya itu kita klik atau kita blok nih. Teman-teman bisa klik di kolom ini. Sudah seperti ini dia. Seperti ini. Kemudian tekan Ctrl R di keyboard, Ctrl R. Atau teman-teman bisa pilih edit, pilih replicate. Ini dia ada Ctrl R. Nah ini dia Ctrl R. Oke. Nah kemudian teman-teman isikan di sini nilai y-nya ini 4, jumlahnya 2. Ini ya, ya, min 4 dan jumlahnya 2. Kemudian pilih OK. Oke teman-teman, di sini sudah terbuat ya. Kita lihat di sini kita sudah mempunyai 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Nah, sekarang untuk memperjelas tampilan di sini, kita pilih menu ini dia, section set display. Jadi teman-teman bisa klik di sini menu section display yang logonya checklist. Oke. Kemudian di sini pilih teman-teman story. Jadi teman-teman pilih story. Nah, di sini teman-teman pilih story, klik order, lambang order, kemudian pilih story. Kalau sudah, kemudian pilih extrude frame dan extrude shield. Jadi teman-teman kalau sudah pilih itu, kemudian pilih centang pengaturan extrude frame dan extrude shield. Dimana di sini kan kita menampilkan bangun ruang daripada rangka dan bangun ruang daripada plat. Kalau sudah, silakan pilih OK. Nah, ketika di sini kan belum muncul nih. Nah, pastikan lagi klik di sini dulu, kemudian klik di set display, pilih di sini story, extrude, apply. Oke. Nah, ini dia. Kenapa di sini kita nggak muncul? Karena tadi di sini kita kan pengennya 3 dimensi. Di sini ternyata masih di plan, jadi nggak muncul gitu. Itu dia. Kalau misalnya kita pilih di sini 3 dimensi, dia masih belum muncul. Nah sekarang kita pilih set display, extrude, pilih objek pilih stories, pilih apply. Nah itu dia, udah sama teman-teman kanan kiri. Sekarang kita pilih plan lantai 4. Oke teman-teman. Nah jadi perhatiin teman-teman ya, di sini kita akan mengedit nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat lagi di sini kan dia kolomnya itu di lantai dasar kan masih berpatok di 0 meter, sedangkan di lantai atap sudah ada eksentrisitas atau jarak sebesar 1,4 meter. Nah caranya bagaimana kita bisa membuat seperti ini dan menghasilkan, alhamdulillah sudah menghasilkan bentuk daripada gedung 3 dimensi yang seperti ini. Nah, caranya itu teman-teman kita buka dulu ini ya. Caranya itu kita pindahkan dulu titiknya. Jadi di sini tipsnya itu adalah menggunakan titik join. Jadi trik membuat kolom miring tanpa kita membuat by story itu adalah dengan memindahkan titik ujung kolom di puncaknya. Nah, yang pertama kita akan memindahkan di titik kolom grid 2A. Jadi koordinatnya di sini adalah koordinat 2A. 2 dan A. Jadi kolom 2A. Silakan teman-teman klik kolom ini di plan view.
lantai 4 ya, pastikan di lantai 4 teman-teman. Oke, sudah di lantai 4, kemudian pilih edit, pilih move, ini dia. Atau teman-teman bisa klik di keyboard Ctrl M, nih Ctrl M. Nah, maka akan muncul tab Move Join Frame Shield. Nah, di sini kita akan pindahkan join ini sebesar minus 1,4 meter. Jadi perhatikan teman-teman ya, yang perlu diperhatikan itu adalah sumbu pertama. Sumbu kemana yang kita ubah? Karena di sini kita akan ubah ke kiri, maka sumbunya digunakan sumbu X. Kemudian berapa jaraknya? Jaraknya adalah 1,4 meter. Kemudian teman-teman pilih apply. Apply. Oke. Kita pilih apply. Nah, ini teman-teman diperhatikan. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan kolomnya tadi kan berada di posisi titik garis as. Kemudian sekarang berpindah ke garis tanpa ada garis as atau titik bebas kalau di sini. Namun yang kita inginkan adalah ujung kolom bagian bawah itu tetap ada di sini. Jadi berbentuk nanti segitiga seperti ini kurang lebih. Nah, sekarang kan berpindah. Sekarang yang perlu kita perhatikan adalah kenapa bisa berpindah. Nah, ini ada ilmu nih. Ini kenapa kita harus melakukan kesalahan. Bukan kenapa harus kita melakukan kesalahan sih, tapi kenapa kita harus belajar dari kesalahan. Nah, jawabannya itu adalah supaya tidak mengulangi kesalahan tersebut dan menjadi lebih baik. Kenapa kita bisa tadi salah atau berpindah semuanya? Karena kita terus dulu. Ketika kita blok seperti ini atau kita klik seperti ini, maka kita blok seperti ini. Jadi ketika di blok, maka seluruh elemen baik itu ada ujung kolom, jadi ujung kolom, kemudian batang kolom dan ujung kolom bagian bawah itu langsung diblok semua. Karena kita di sini kita blok ya teman-teman, kita blok seperti ini, maka semua akan terkena. Namun lain hal ceritanya teman-teman, berbeda cerita kalau misal teman-teman klik ujung ini aja, atau teman-teman langsung klik di ujung sini aja, gitu. Menandakan cuman kolom menandakan join inilah yang cuma diseleksi. Namun kalau misalnya teman-teman blok seperti ini atau blok seperti ini berarti seluruh kolom yang terkena. Nah, tekan escape teman-teman di keyboard atau ESC di tombol sebelah kiri atas di keyboard. Nah, teman-teman cuman klik aja di sini, klik kemudian pilih apply. Oke. Kalau misalnya belum muncul, pilih Ctrl M lagi. Gitu. Ini dia. Jadi dia langsung berpindah jaraknya itu dari posisi pertama ke posisi kedua, itu dia. Jadi menghasilkan sudut kemiringan 5 derajat. Nah, inilah dia teman-teman, kolom miring yang ingin kita buat. Itu dia. Sekarang bagaimana ceritanya dengan kolom yang di sudut ini? Nah, ketika kolom di sudut ini itu sama teman-teman, masih dengan menggunakan bentuk daripada move gunakan perintah move. Namun kita inputkan di dua item. Perhatikan teman-teman, di sini kita blok bukan di blok, kita klik kolom di posisi 3A ya, ini 3A. Ingat ya, cuma diklik di ujungnya aja, di sini klik di ujungnya aja nih, cuman diklik di sini aja teman-teman, klik di ujungnya aja sehingga akan menghasilkan ini dia nih. Kita klik seperti ini. Kalau misalnya salah, tekan escape aja, kemudian klik lagi, bisa di 3 dimensi atau 2 dimensi. Nah, nih. Kemudian teman-teman masukkan di sini koordinatnya. Nah, koordinatnya teman-teman, karena kita ingin ke arah kiri, dimana di sini adalah, kalau misalnya kita ambil sumbu koordinat ya, ini X dan di sini Y, maka di sini nilainya adalah kalau misalnya ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nah,
nilai daripada kuadran kedua itu adalah minus dan plus. Maka nilai X bernilai minus dan nilai Y harus bernilai plus. Maka di sini kita inputkan 1,4 juga. Itu dia. Jadi teman-teman silakan sesuaikan data seperti ini. Ini dia. Jadi 1,4 dan minus 1,4 dan 1,4. X-nya minus dan Y-nya positif. Tuh. Itulah dia kenapa bisa positif nilai Y-nya. Kemudian teman-teman pilih apply. Pilih apply. Ini dia. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin menggeser layarnya, pilih pan, geser ke sini, atau bisa tekan klik tahan scrollnya. Nih. Nah, jadi teman-teman ketika dia berpindah, view daripada tampilan L4-nya menghilang. Kenapa? Karena di sini etap secara otomatis dia hanya memunculkan elemen atau join yang berada pada area area daripada gridnya aja. Itu dia. Jadi secara vertikal, kolom ini kan elemen-elemen vertikal, jadi dia nggak muncul di bagian sudut seperti ini, area seperti ini, area 8 kayak 8 ini nggak akan muncul, cuma area horizontal aja yang muncul, sedangkan elemen vertikal seperti kolom tidak akan muncul. Namun bukan berarti tidak ada. Nah, selanjutnya kita ulangi lagi untuk yang koordinat 1A, ini dia 1A, kolom 1A. Nih, kita ulangin. Teman-teman klik lagi di ujung sini, klik ujung ini, ujung kolomnya. Nih, pastikan klik di sini. Sudah. Kemudian, nah di sini kuadran 3 dia kan, maaf, kalau teman-teman perhatikan, kuadran 3 ini kan kita ingin kopikan di kuadran 3. Maaf, kita ingin pindahkan dia kolom ini di kuadran 3. Jadi teman-teman kalau misalnya masih bingung kenapa saya menggunakan kuadran, karena di Etaps dia menerapkan sistem kuadran untuk penggambarannya, yaitu menggunakan kuadran dari sistem Cartesius. Jadi teman-teman silakan review kembali tentang matematikanya. Ini nggak ribet kok, simpel banget. Mungkin teman-teman paham, kita bisa gambar dengan mudah. Nah, setelah klik di sini, selanjutnya teman-teman masukkan nih, karena kuadran ketiga nilainya kan minus, koma minus, maka nilai X dan Y nya juga minus, maka nilai di sini adalah minus 1,4 dan minus 1,4. Nah, ini dia teman-teman, silakan disesuaikan minus 1,4 dengan minus 1,4, itu dia. Kemudian pilih apply. Nah, ini dia teman-teman. Jadi tampilan view di lantai 4-nya itu sudah benar-benar kosong teman-teman. Cuman pada tampilan 3 dimensi itu sudah ada. Dia sudah miring teman-teman. Itu dia. Nah, selanjutnya untuk membuat kolom di yang lain sini, kolom yang di 3 di koordinat 3B, 3C, 2C, 1C dan 2B itu kita mirrorkan. Nah, caranya itu teman-teman di sini kita blok semuanya kolomnya seperti ini teman-teman, blok seperti ini ya, atau teman-teman bisa klik one by one. Sudah. Kalau sudah, kita pilih edit, pilih replicate. Ini teman-teman, kita pilih replicate, kita Ctrl R. Kalau sudah, maka akan muncul dia tab seperti ini. Kemudian teman-teman pilih mirror. Nah, ini dia mirror. Oke, mirror. Nah, kemudian teman-teman pilih edit point. Ya, jadi teman-teman pastikan teman-teman klik mirror, kemudian pilih pick to point on model. Nah, maksud di mirror ini adalah kita mengkopikan dengan metode cermin. Alhamdulillah. Lanjut.
Caranya itu kita klik dua titik yang akan kita membuat. Misalnya kita ingin kopikan dari poin ini dari sisi kiri ke sisi kanan. Nah, caranya itu kita klik area garis lurusnya. Karena kita berbentuk dari kiri ke kanan seperti ini, maka pembaginya adalah garis vertikal seperti ini, teman-teman. Maka kita harus mengklik join di atas dan bawah. Itu dia. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita klik titik poin, kemudian kita klik di grid B ke sini. Jadi klik dari poin 1B ke 3B. Jadi sehingga dia berbentuk garis lurus. Kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui, lihat nih sudutnya. Sudah 90 derajat belum? Itu 90 derajat belum? Karena akan keluar tuh. Itu dia. Klik, kemudian pilih apply. Jadi teman-teman, setelah epic to point, pilih apply, teman-teman. Pilih apply. Setelah sudah, maka akan muncul seperti ini kolomnya. Nah, bisa kita lihat seperti ini, teman-teman. Jadi kita sudah mempunyai, kita putar ya, kita pilih rotasi, kemudian klik kiri, geser. Iya, geser mouse-nya. Ini geser tahan, teman-teman. Kalau misalnya gagal, klik lagi rotasinya seperti ini, kemudian klik kiri di layar 3 dimensi, kemudian geser, ini klik kiri tahan. Jadi kita punya kolom miring 6 buah. Nah, sekarang kita akan menggambarkan kolom miring di posisi 2B, 3B dan 1B. Caranya itu kita mirrorkan lagi nih. Kita mirrorkan lagi kolom yang di tengah. Ini kita blok atau kita klik kolom yang tengah aja. Ini, teman-teman. Kita klik atau kita blok kolom yang tengah. Kemudian kita pilih epic point. Klik di sini di tengah, klik sudut 45 derajat. Ya, sebenarnya, teman-teman. Jadi tadi pertama kita pilih epic point. Kemudian kita klik di sudut di titik tengah gedung. Kemudian kita masuk ke sudut 45 derajat. Caranya itu dengan klik di poin 3C. Ini dia 3C di sini. Maka akan muncul sini sudutnya 45 derajat. Kalau sudah, kemudian pilih apply. Pilih apply. Ini apply. Maka dia akan muncul kolom di sini. Itu dia. Ini, teman-teman. Tuh, kolom barunya. Jadi sudah benar. Nah, sekarang kita akan membuat kolom yang di tengah. Nah, kalau kolom di tengah ini kan simple banget, teman-teman. Kenapa bisa simple? Kita geser aja nih. Oke, ambil view seperti ini. Caranya itu klik rotasi, geser-geser aja. Klik sini, klik kiri tahan, geser-geser ya, teman-teman. Sudah seperti ini, teman-teman, kurang lebih lah. Pilih sini draw beam atau kolom, pastikan K5, klik di bawah, klik ke atas. Pastikan di sini. Oke, escape. Pilih ini. Ya, kita sudah selesai membuat kolomnya. Kita pilih rotasi. Ini semua, teman-teman. Jadi kita sudah selesai membuat kolomnya di 3 dimensi seperti ini semua, teman-teman. Nah, ini baru rangka kolomnya nih. Dan ini masih satu buah dan belum kita bagi. Itu dia. Jadi ini masih belum benar, teman-teman. Tapi kita akan benarkan. Pertama, teman-teman, kita gambar balok dulu lah. Kita close dulu. Nah, ini kok misalnya tampilan 2 dimensinya cuman ada kolom di tengah. Nih, kolom tengah doang. Kenapa cuma ada kolom tengah? Karena elemen vertikal berupa kolom di etap hanya membaca yang masuk kepada area garis as doang. Jadi di luar garis as dia nggak akan dibaca, nggak nampak gitu. Pada view-nya aja, bukan berarti di analisis nggak nampak. Tuh. Jadi pada view-nya aja tidak terbaca. Nah, itu nggak ada masalah. Sekarang kita masuk nih, teman-teman, cara membuat baloknya.
Secara membaloknya itu kita pilih lagi beam, sini beam, kemudian kita masuk ke balok B30 ke 50. Jadi pastikan di sini B30 50. Klik dia teman-teman. Ini dia, klik. Kalau sudah klik, pilih B30 50. Kalau sudah, kita klik di sini teman-teman. Jadi pastikan di 3 dimensi ya teman-teman di sini. Ini kita isi dulu. Lebih besar. Oke, view-nya kurang lebih seperti ini. Kita klik di ujung kolom kiri ke kolom kanan, kolom sini lagi, ke kolom ini lagi, sampai dia berbentuk mengelilingi seperti ini. Sudah? Kemudian kalau sudah seperti ini, tekan escape. Kemudian pilih lagi draw beam, klik di bagian tengah ke tengah kanan. Kemudian kita ulangi, klik di sini, klik kemari, klik kiri ya. Kalau sudah, klik kanan, kemudian klik lagi dari sini ke sini, klik kanan. Nah, kalau misalnya agak kecepatan, silakan teman-teman unduh aja videonya. Tuh. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Tekan escape. Sudah. Kemudian teman-teman pilih di sini 3 dimensi biar seragam kita dulu. Nah, kalau sudah seragam, sekarang teman-teman Ctrl A. Ya, kita select semua sini. Karena di sini kita elemennya adalah menggambarkan dari ujung ke ujung. Jadi kita harus memecahkan elemen ini sesuai dengan space-nya. Tuh. Oke teman-teman. Aduh, agak kurang sehat nih teman-teman. Semoga cepat sembuh. Amin. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita Ctrl A, di sini kita pilih edit, kita pilih edit frame, pilih divide frame. Ya teman-teman, pertama kode edit, kemudian pilih edit frame, kemudian kita pilih divide frame. Ini dia divide frame. Sudah? Nah, kalau sudah, maka akan muncul pop up seperti ini. Ini dia. Nah, di sini teman-teman, pilihannya itu kita pilih putuskan elemen balok atau kolom berdasarkan garis asnya. Ini berdasarkan garis as. Jadi teman-teman pastikan teman-teman memilih break at intersection with visible grid lines. Itu dia. Jadi pilihkan ini, kemudian pilih apply atau pilih OK juga boleh. Tuh, ada masalah. Kemudian pilih exit, apply, oke, dah, maka akan langsung terpotong-potong seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Jadi ketika kita memotong seperti ini, dia akan langsung terpotong. Namun di sini kalau misalnya kita lihat di bagian plan, oh itu jangan kita buat satu, tambahkan aja layar sini. Jadi teman-teman kalau ingin menambah layar, teman-teman bisa klik nih Windows list. Nih, klik di sini, pilih add, pilih add new. Sudah? Kalau sudah, dia akan muncul seperti ini. Nah, di sebelah kiri kita akan jadikan dia plan lantai 4. Jadi teman-teman klik di sini plan. Kalau misalnya ada yang belum tahu plan tuh ini dia. Ini plan. Woodland L4. L4. Oke. Nah, jadi kita lihat teman-teman. Nah, jadi inilah hasil plan kita. Nah, kalau bisa diperhatikan, nih, perhatikan teman-teman, hasil dari penggambaran kita itu ada yang salah teman-teman. Ada yang salah. Kenapa salah? Karena tadi kita kurang tepat mungkin. Kurang tepat dalam memirrorkan elemennya. Di sini elemen kita perhatikan di bagian C dengan bagian A, saat bagian 1 itu agak miring, itu terlalu miring ya jadinya nih. Ini bagian ini terlalu miring. Nih, dia nggak simetris. Nah, caranya itu bagaimana caranya agar simetris? Di sini kita Ctrl Z lagi, kita back,
undo, 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 undo terus. Oke. Kalau misalnya nggak bisa diunduh nih teman-teman, nggak bisa diunduh, misalnya seperti ini. Nah, nggak bisa diunduh nih seperti ini nih. Bang, kita unduh, kita udah habis. Gimana caranya? Nah, kalau misalnya habis, blok aja seperti ini. Blok, blok. Oh maaf, teman-teman bisa ini, bisa teman-teman aktifkan dulu all story. Ini teman-teman bisa klik all story. Ya, ini teman-teman pastikan ini view-nya adalah view all story. Ini all story, pastikan sudah. Kalau sudah, maka teman-teman blok seperti ini, blok lagi, dah delete, blok lagi, delete. Oke, kalau misalnya belum, blok lagi di sini. Ini dia, blok lagi, delete. Tuh. Kemudian teman-teman di sini sudah selesai. Ini kalau misalnya gagal tadi. Nah, sekarang kita ambil 3 dimensi. Ini kita ambil plan, kita ubah ya view-nya. Oke. Nah, sekarang kita akan mengkopikan atau memirrorkan kolom ini ke sisi kanannya. Caranya sama. Kita menggunakan mirror. Kita blok seperti ini. Kemudian Ctrl R di keyboard, pilih mirror, pilih pick to point model, klik pada bagian tengah ke sini. Jadi klik pada bagian tengah ini ke sini. Setelah sudah, kalau sudah, nih, di apply. Oke. Nah, ini sudah benar teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memirrorkan kolom yang di pinggir ini, di sini kolom ini ya. Nah, kolom ini dan kolom ini ke titik ini. Jadi dia akan berada di sini teman-teman. Nah, caranya itu kita blok kolomnya seperti ini, kolomnya aja ya. Kalau sudah, Ctrl R lagi, pilih mirror lagi, pilih add pick point lagi, klik di sini di tengah ke sudut kanan atas C atau 3C. Sudah sampai di sini, klik, pilih apply. Nah, kalau sudah teman-teman, sekarang kita akan klik, kita membuat baloknya nih. Klik di sini, pilih ini ke sini. Nah, ini dia teman-teman, hilang, sudah digambarkan. Nah, kemudian lagi di sini, klik ini. Oke. Nah, sudah. Jadi ini dipastikan di lantai 4 teman-teman. Lantai 4 ya. Oh iya teman-teman, ini kita sudah kelebihannya. Kita harus menghilangkan all story menjadi one story. Jadi ganti lagi dari all story menjadi one story. Nih, ganti lagi. Nah, kalau udah ganti, isi dulu nih. Isi lagi. Nah, ini kita hapus dulu nih balok yang nggak perlu, karena akan langsung jadi dia. Kita hapus, klik aja, delete. Udah. Nah, kalau ya sudah seperti ini teman-teman, ini kan baloknya jadi satu ya, satu, ini satu, ini satu, ini satu. Nah, untuk memotongnya kita klik kolom yang di sini, kolom yang di tengah aja ya. Jadi pastikan teman-teman klik kolom yang di tengah aja nih. Ini dia. Jadi balok T ya, bersama kolomnya. Kemudian pilih edit lines, edit frame, dan divide frame. Nah, pada bab ini pilih teman-teman break at intersection with selected frame and join. Pastikan teman-teman pilih ini. Kalau sudah, pilih apply. Oke.
Nah, ketika view di sini, ini kalau misalnya kita klik sudah jadi satu teman-teman, sudah jadi dua. Klik ini, klik ini. Kalau misalnya di pada view 3 dimensi, nah, sini nampak teman-teman perbedaannya. Ini satu kolom, satu balok lagi. Jadi dua balok nih teman-teman. Itu dia. Nah, kalau sudah teman-teman, sekarang kita akan menggambarkan kolom yang tengah dan balok yang persilangan. Cara itu sama. Bisa kita klik di sini baloknya 350, klik dari sini kemari, klik kanan ya. Kemudian klik dari sini kemari, klik kiri, klik kanan. Ctrl Z. Ini yang salah. Ini dia, di sini kemari. Nah, ini dia, ini benar-benar. Itu dia. Nah, kita cek lagi teman-teman. Ini harus dicek terus nih. Nah, sudah sesuai ya? Sudah sesuai. Oke. Nah, kalau udah sesuai, teman-teman, saatnya kita masuk ke kolomnya. Di sini kolomnya kita buat menggunakan view 3 dimensi, kolom yang tengah nih. Yang tengah. Caranya itu, teman-teman. Aduh. Klik lagi di sini, kita pilih kolomnya. Kolom. Ini untuk yang belum sesuai ya. Kalau misalnya sudah sesuai itu tidak masalah. Kita klik lagi di baris bawah ke bagian atas. Nah, seperti ini. Kemudian klik kanan. Kalau sudah, klik kolom yang di sini. Pilih edit frame, divide frame, bring at intersection. Ini perhatikan ya. Pertama kita klik dulu kolomnya. Sudah diklik, pilih divide selected frame, kemudian pilih break, kemudian pilih OK, pilih apply. Nah, dia akan langsung berubah nih teman-teman. Kalau sudah berubah, kemudian kita klik lagi nih balok yang di tengah plus kolom satu buah di tengah. Nah, di sini kita pilih break at intersection. Ini dia. Jadi teman-teman, pertama klik balok ini, kemudian balok ini, kemudian kolom ini. Kemudian teman-teman pilih add break intersection with selected frame at and join. Kemudian pilih apply. Kalau sudah, maka akan hasil seperti ini. Nah, sekarang teman-teman kita akan membuat plat. Kita langsung buat plat ini teman-teman. Caranya itu kita pilih draw rectangular floor. Ini dia. Kita pilih draw rectangular floor. Kemudian di sini untuk propertiesnya kita masuk kepada P13. Pastikan teman-teman P13. Kalau sudah, klik dari poin 2 ini ke kanan ini. Klik kiri tahan ya. Klik kiri, geser ke kanan, lepas. Klik kiri tahan, geser ke kanan bawah sampai keluar join, lepas. Klik dari sini kemari, oke. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, kita exit dulu. Ini kita closekan lagi. Oke, berarti kita sudah selesai membuat lantai atap plus kolom lantai balok dan kolomnya. Itu dia. Kita pilih di lokasi. Jadi kalau teman-teman perhatikan seperti ini tampilannya. Jadi kita sudah membuat kolom miring plus balok. Itu dia. Jadi tampilannya itu sudah sesuai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke zona balok di bawahnya. Nah, untuk cara membuat gambar balok dan plat di bawahnya itu kita nggak bisa namanya copy by story, nggak bisa, karena dia akan berlebih gitu. Nah, caranya itu bagaimana membuatnya sama dengan menggambar balok yang di sini. Terpaksa kita harus gambarnya view 3 dimensi. Untuk memudahkan penggambaran, ini kita blok dulu di sini. Blok seperti ini teman-teman ya. Pastikan seperti ini. Jadi lantai berwarna hijau ini aja dan kolom dan baloknya yang berwarna hijau. Kemudian kita sembunyiin. Jadi kita sembunyikan dulu lantai 4-nya. Klik kanan di area putih, pilih hide selected object. Oke. Klik kanan, pilih hide selected object gitu. Jadi blok dulu dia.
Nah, maka tampilannya akan menghilang seperti ini. Ketika sudah seperti ini teman-teman, kita gambar kembali nih. Kita gambarkan kembali tampilannya. Tuh, jika teman-teman ini ingin menghilangkan garis as di tengah ini, caranya itu klik kanan, pilih set grid system visibility. Dah, maka dia akan menghilang. Saya lebih suka menggambar seperti ini. Nah, sudah seperti ini, saatnya kita membuat balok dan platnya. Gambar lagi balok, kita pilih lagi di sini baloknya 30x50, geser sini, kita pindahkan kemari, klik sini, klik lagi kemari, klik lagi kemari. Kalau bisa salah seperti ini teman-teman, Ctrl Z aja, kemudian klik kanan, klik lagi di sini, klik kemari, pastikan ujung-ujung ya. Jadi kalau misalnya belum kan ujung-ujung, jadi dia nggak akan pas gitu. Oke, atau teman-teman ingin kliknya by kolom ke kolom juga boleh, nggak ada masalah. Seperti ini, yang penting jadi. Mari, tidak. Jadi, kemudian yang tengah seperti ini. Ini balok yang tengah. Kalau dipotong, berarti kita blok seperti ini. Atau joinnya aja, kita klik di tengah, pilih edit lagi, pilih edit shield, divide shield, kemudian kita pilih up, edit frame, divide frame, kita pilih break intersection, pilih apply. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita pilih plane, kita pilih down, maka tampilannya sudah seperti ini. Jadi baloknya sudah sendiri teman-teman. Nah, ketika sudah sendiri seperti ini, oh ya, perlu diketahui, ini nampak emang ribet teman-teman. Namun ketika dibandingkan dengan cara menggambarkan by kolom, jadi kalau miring kita buat menggambarkan satu persatu, itu jauh lebih berat lagi gitu. Jadi kalau misalnya ini penjelasan ini memang nampaknya lebih panjang, namun ketika saya buatnya sendiri tanpa menjelaskan, itu cukup cepat teman-teman. Jadi teman-teman perlu latihan di sini. Nah, ketika sudah selesai ini, baru kita gambarkan plotnya. Rektangular, P13, udah oke. Geser dari sini, kiri tahan, kanan bawah, pas, kiri tahan, sampai keluar join ya. Jadi kalau misalnya kita perhatikan di sini, ketika dia sudah mendekati titik titik poinnya, akan keluar join gitu teman-teman. Jadi teman-teman pastikan sudah di tengah-tengah kolom ini, dia akan keluar join. Tuh. Baru diklik dari sini, ya, klik kiri tahan, lepas, klik kiri tahan, pastikan join, lepas. Nah, ini terus sampai dia lompatnya selesai. Nah, setelah selesai, kita sama dengan tampilan tadi, kita blok lagi nih teman-teman. Kita pilih di sini, selected, kemudian kita blok lagi seperti ini. Atau teman-teman pastikan dulu rotasinya seperti ini, bagus ya, bagus. Jadi kalau misalnya kita blok seperti ini aja nggak ada kolom abu-abu tuh. Kalau udah seperti ini, klik kanan, hide. Sudah. Selanjutnya kita downkan. Ini dia teman-teman, kita downkan lagi, kita pilih 3 dimensi, kita rotasikan lagi. Oke, kalau sudah dirotasi, tinggal kita gambar lagi teman-teman. Blok ini sudah pas, kita gambarkan one by one seperti ini. Ini dia, one by one. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, tampilannya akan berubah. Tuh. One by one. Kalau one by one seperti ini, kita nggak perlu divide lagi, klik seperti ini. Nah. Kanan, klik kiri di sini, klik kiri lagi, klik kiri lagi, klik kanan. Kemudian kita gambarkan rektangularnya. Alhamdulillah. Di sini, klik di sini, klik kiri, lepas, klik kiri tahan, lepas, klik kiri tahan sampai keluar join ya, lepas, klik kiri tahan, lepas. Nah, ketika sudah selesai, kita hide lagi nih teman-teman. Kita pilih 3 dimensi, kita pilih select object, kita tekan escape juga boleh, blok seperti ini, klik kanan, hide.
Nah, selanjutnya kita blok lagi, kita ambil view lagi, kemudian kita pilih di sini teman-teman, drawingnya kita gambarkan one by one. Kalau misalnya teman-teman terbiasa nih, insya Allah cepat nih teman-teman. Klik kanan. Ini karena saya menjelaskan harus diperlambat bahasanya, walaupun sih kalau misalnya teman perhatikan pembahasan saya agak lebih cepat, cuman ini sudah saya lambatkan teman-teman, cuman masih cepat, maaf ya, karena terbiasa seperti ini. Jadi insya Allah saya akan ubah menjadi agak lambat, saya usahain lah. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, klik kanan, kita pilih escape atau pilih select object, kemudian pada bagian plan kita pilih down, muncul di sini, baru kita gambarkan platnya. Oke, di gambar platnya seperti ini, klik kiri tahan, lepas, klik kiri tahan, lepas, klik kiri tahan, lepas, klik kiri tahan, lepas. Oke, nah sudah selesai teman-teman kita gambarnya. Sekarang akan memberikan tumpuan, kita pilih down lagi sampai elevasinya sudah sampai LD teman-teman ya. Pastikan elevasinya LD, dan di sini elevasinya 0. Kemudian di sini juga teman-teman pastikan one story. Kalau enggak nanti semua kena. Nah, di sini kita blok seperti ini teman-teman, sehingga akan muncul 9 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian pilih assign, pilih join, pilih restrain. Assign, join, restrain. Sudah, kemudian teman-teman pilih tumpuan jepit. Nih, tumpuan jepit. Maka di sini akan otomatis langsung tercentang. Selanjutnya pilih OK. Nah, di sini pada tampilan 3 dimensinya sudah berubah jadi tumpuan jepit teman-teman. Kemudian teman-teman untuk memunculkan lantai lainnya, klik kanan, pilih show all, maka akan muncul seperti itu teman-teman. Nah, inilah hasil daripada penggambaran kolom miring. Inilah hasil penggambaran atau geometrik struktur di atap pada gedung menggunakan kolom miring. Itu dia. Sekarang kita cek teman-teman, betul nggak dia yang kita gambar dengan hasil yang kita rencanain. Di sini teman-teman bisa pilih ini pada lantai sebelah kanan tampilan elevation. Jadi di sini teman-teman klik view elevation, kemudian pilih gridnya B atau 2, silakan. Di sini saya pilih grid B. Jadi saya pilih di sini gridnya grid B ya. Grid B. Kalau sudah, pilih apply. Nah, pada pilihan ini teman-teman bisa pilih extrude. Nah, kalau misalnya extrude nggak mau, pilih display, pilih under format shape. Pilih display, pilih under format shape. Kemudian pilih extrude lagi. Nih, extrude. Kalau nggak mau juga, pilih set display, pilih extrude, pilih extrude. Jadi kalau misalnya nggak mau juga, baru kita masuk sini, story, extrude by frame dan shield. Kalau sudah, pilih OK. Baik, sini hilang dia. Hop, OK. Nggak mau ya, display and shape, apply. Nah, baru mau dia close. Nah, ini dia teman-teman, sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Silakan nilai. Jadi kita masuk kepada tahap mengecekkan geometrik struktur ya. Jadi kita cek di sini, ini exit aja. Kita masuk ke sini dulu, bagi layar jadi 2. Teman-teman ini mungkin bisa cek di kolom deskripsi untuk mendapatkan file CAD-nya. Nah, ini dia. Nah, di sini perhatikan bahwasanya jarak
kolom dari garis as itu 1,4 meter. Sekarang kita cek, klik kanan, pilih set grid invisibility, klik kanan, pilih set grid invisibility. Ini dia. Pastikan teman-teman sudah klik itu, sehingga nanti akan muncul garis as kolom. Itu dia. Nanti akan muncul garis as kolom sini. Ini garis as kolomnya akan muncul. Teman-teman bisa cek di sini. Ada nggak garis as kolomnya? Kalau sudah keluar nggak ada masalah. Ini dia. Sekarang kita ingin mengukur nih, berapakah panjang balok ini? Berapa panjang balok ini? Jadi kan di sini kalau misalnya di CAD, panjang baloknya ini yaitu, bentar ya, kemari 5,4 meter. Tuh dia. Sekarang kita cek ya, yang di atap, klik di sini, klik ya, klik baloknya, klik kanan pada balok, pilih geometrik. Nah, sama teman-teman, panjangnya itu adalah 5,4 meter nih. Jadi kalau misalnya teman-teman belum muncul, klik kanan pada baloknya, pada balok atap, kemudian pilih geometrik. Maka di sini teman-teman bisa cek, bisa lihat bahwasanya klik kanan di sini ya, klik kanan, kemudian pilih geometrik. Di sini perhatikan pada bagian kolom length, panjang balok sudah 5,4 meter, dan kita sudah selesai dan sudah mengecek, recek ulang balok yang kita gambarkan itu dengan rencana sudah benar. Itu dia. Tuh. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Itu dia. Ketika di sini kita ingin ngecek yang di bawah ini, klik kanan lagi kolom cancel, klik kanan di sini 5,05, cek di sini. Nah, ini dia teman-teman. Sudah jelas. DLI dari sini kemari 505 sama. Ini teman-teman. Klik di sini, pilih geometrik, cek pada bagian panjangnya. Maka panjang kolom atau panjang balok pada area ini sudah sesuai, yaitu 5,05. Jadi inilah fungsi daripada trik menggambar kolom menggunakan move join lantai atap doang. Tuh, kenapa kita menggunakan lantai atap doang? Pertama, kita nggak perlu menggambarkan kolom by one by kolom one by one atau satu persatu. Gitu. Kemudian yang kedua, kita akan mendapatkan panjang balok ataupun presisi balok yang sesuai dengan sudut kita. Tuh sudutnya. Di sini kan sudutnya sebesar 5 derajat. Kemiringan 5 derajat. Yang di sini slope-nya kemiringan 85 derajat gitu. Jadi sudah sesuai gitu. Yang penting di sini teman-teman, panjang koordinat atau panjang eksentrisitasnya berapa di sini. Ini harus tepat. Kalau misalnya di sini menggunakan 3 desimal, maka gunakan 3 desimal. Kalau menggunakan 4 desimal, gunakan 4 desimal. Sedetail mungkin. Jadi ketika kita etap menghitung, akan langsung keluar datanya tuh tepat. Itu dia teman-teman. Jadi inilah akhir daripada pembelajaran kita, itu menggambar kolom 3 dimensi. Menggambar kolom gedung. Menggambar jadi lupa nih. Nah, inilah akhir daripada cara membuat gedung dengan kolom miring di etap, teman-teman. Itu dia. Jika teman-teman ada pertanyaan tentang item ini atau pembahasan ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika teman-teman ingin mendapatkan file CAD-nya, insya Allah saya bagikan di link deskripsi. Cuman kalau misalnya lupa, silahkan komen ya. Maaf, saya juga manusia. Itu aja. Lebih kurang maaf. Misalnya akan bermanfaat jika teman-teman mengulang-ulangnya. Tuh, saya yakin ini bermanfaat banget nih. Tuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.